Shalom dan selamat pagi. Terpujilah Yesus Kristus yang oleh kasih dan kemurahannya kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian edisi hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025. Salam sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hari yang Engkau karuniakan bagi kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, dan tuntun kami ya Roh Kudus, agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu akan menjadi sulu bagi langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Mari kita pergi ke seberang danau." Mereka pun bertolak. Ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Lalu turunlah topan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Murid-muridnya datang membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Mereka pun menjadi takut dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, Tuhan sengaja. Mari kita bertolak ke seberang danau, adalah ajakan Yesus kepada murid-muridnya untuk pergi ke Galilea. Namun apakah Yesus tidak tahu bahwa perjalanan melalui danau itu penuh dengan resiko? Ataukah Yesus sengaja memilih rute itu untuk dilalui bersama para muridnya? Atau tidak adakah pilihan jalan lain? Kita tidak tahu pasti mengapa Yesus lebih memilih rute ini. Tetapi sepertinya Yesus sengaja mengajak para muridnya melewati danau ini. Mengapa? Jelas bahwa Yesus punya rencana. Yesus ingin menguji iman para muridnya. Juga ingin memperlihatkan bahwa Ia adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Maksud ini tentu tidaklah dapat dipahami oleh para murid dengan baik, karena memang rencana Allah seringkali sulit dipahami. Peristiwa angin ribut setidaknya membawa para murid dalam pengalaman spiritual bersama Yesus. Mereka mengalami pertumbuhan iman melalui peristiwa ini. sekalipun itu dimulai dari
rasa takut. Dalam artian, ketakutan para murid ialah rasa kagum dan hormat pada Tuhan, sebab karena angin dan air pun taat pada perintah Yesus. Peristiwa ini juga membuat para murid datang mendekati Yesus secara sengaja, dan tindakan para murid ini ialah tindakan yang tepat. Mereka datang membawa rasa takut mereka pada Yesus dengan harapan bahwa Yesus akan menolong mereka. Dalam hidup ini, kadangkala peristiwa menakutkan diizinkannya kita alami, karena Ia ingin supaya kita seperti para murid, mendekat padanya lalu berseru dalam harapan, seperti yang dituliskan dalam Kidung Jemaat 30A, Juru Selamat, tolonglah, dan pandukan biduku, hingga aku sampailah di labuhan yang teduh. Ia Tuhan, sumber pengharapan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, untuk berkat-berkat boleh kami nikmati pagi ini. Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu, bahwa firman-Mu mengajarkan kami untuk semakin mendekatkan diri kami kepadamu dalam menghadapi tantangan pergumulan hidup kami. Engkaulah tempat kami memohon dan pengharapan kami, sehingga kami mampu melewati pergumulan-pergumulan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami menyatakan dan menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Menikmati cinta kasih Tuhan dalam pertambahan usia, juga dengan keberhasilan boleh diraih. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Kami mohon dalam segala keberadaan hidup kami, apapun yang kami jumpai dan hadapi bersama dengan Engkau, yang Tuhan kami dapat menjalani dengan pertolongan yang bersumber daripada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, yang bergumul, sakit, yang berduka cita, bahkan dalam berbagai pergumulan hidup, Engkau Tuhan sumber kekuatan. Berkati orang tua kami dalam usia lanjut. Berkati anak-anak kami Tuhan dalam masa pertumbuhan. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Allah mereka nikmati. Berkati kami dalam tugas tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Ampuni dosa kami dan dengarkan doa kami ini. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Teruslah semangat dalam iman. Bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus memberkati.